Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 29 Desember tahun 2025, saya Diarana hadir kembali ya dari ibu kota Nusantara, ibu kota kebanggaan kita semua dong ya. Seperti biasa, sebelum lanjut ya, kita pantun dulu. Ke Nusantara membeli buku, melihat bukti tanpa dusta. Yang bilang IKN kota hantu, sekarang apa kabarnya ya? Oke teman-teman semua, hari ini saya akan ngajak teman-teman semua bergeser ya. Kita bergeser ke arah lokasi proyek pembangunan SMA Taruna Nusantara. Dan juga nanti saya akan coba keliling-keliling ke kawasan training center PSSI, gedung tempat olahraga, dan juga lainnya. Jadi buat teman-teman semua yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya ditekan tuh ya tombol subscribe-nya. Dan juga like-nya juga, biar video-video saya direkomendasikan di beranda YouTube. Karena beberapa hari terakhir tuh katanya itu tidak muncul katanya gitu ya teman-teman semua. Nah ini dia ya, kita sudah sampai di kawasan pembangunan SMA Taruna Nusantara. Cie, gimana nih yang benci-benci sama IKN ya? Sekarang udah lengkap loh di sini. Yuk ke sini yuk, kita lihat bagaimana kabar IKN yang saat ini semakin menunjukkan, semakin membuktikan ya. Apa? Ya, sebelumnya dikatain tempat jin buang anak, dikatain apalagi tuh? Dikatain rawan banjir, dikatain apa lagi? Susah air. Ya kan? Tapi IKN ini seakan-akan memberikan bukti loh. Sadar nggak teman-teman semua? Saya tuh ngerasa ini, yang saya rasa sih ya, nggak tahu ya kalau kalian. Ini yang saya rasa nih. IKN dikatain tempat jin buang anak. Yang datang banyak sekali ke sini ya, berkunjung, foto-foto. IKN dikatain banjir. Enggak kan, malah aman nih. Jadi kalau saya bilang IKN ini salah satu kota teraman di dunia di masa depan. Setuju enggak? Ya, yang setuju boleh dong ya di like-nya, komennya juga. Ya kan? Karena gini tuh, katanya juga IKN ini akan menjadi percontohan kota di dunia loh. Apalagi dengan saat ini ya dikunjungin oleh puluhan ribu masyarakat datang ke IKN. Terus juga aman loh ya, tidak ada drama. Ya kan? Cakep nggak tuh IKN kita? Cakep dong. Dan ini dia teman-teman semua ya, untuk sekolah SMA Taruna Nusantara yang saat ini terus berprogres. Ini juga dari arah KIPP. Kalau teman-teman patokannya adalah Istana Garuda, ke arah sini itu sekitar 10 menitan ya. 10 menitan kalau jalanan ini udah tersambung. Dan kemarin kan sudah kita lihat kan ya, untuk dari arah hunian ASN 1 itu jalan ini udah tersambung teman-teman. Udah tersambung. Yang kemarin masih dibangun jembatan gorong-gorong besarnya, raksasanya, itu sudah tersambung. Jadi jalanan ini udah mantep ya, jalanan dari arah kawasan istana ke sini tuh udah mantep teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum sempat nonton video kemarin, coba cek deh. Itu saya lihatkan jalanan dari arah hunian ASN 1 itu udah tersambung ke arah sini. Keren kan? Keren dong. Oh ya, belakangan ini udah ada juga komentar-komentar gini. Bang Dian, kamu netral aja, coba bahas pembangunannya aja, nggak usah ikutan nyentil sebelah. Nggak bisa teman-teman ya, karena saya ini pendukung IKN. Namanya pendukung IKN, IKN-nya dihujat, masa saya harus diem? Ya wajar dong kalau saya memberikan sentilan juga. Nggak apa-apa dong ya. Mohon maklum buat teman-teman semua yang mungkin merasa kurang srek gitu, tapi mohon maklum karena saya ini pendukung IKN dari awal ya. Kalau bisa dikatakan Dian Rana ini pendukung IKN garis keras. Nah itu ya, jadi mohon maaf gitu kalau semua mungkin celotehan saya itu tidak berkenan, mohon dimaklumi ya. Nah ini dia teman-teman semua, untuk jalanan yang saya bilang tadi ya. Jalanan di sini udah mulai rapi, udah mulai dipasangin juga ini ya lampu-lampu jalanan yang lumayan ini ya, menarik gitu. Karena lampu jalanannya itu bukan lurus doang, tapi ada meliuk-meliuk gitu loh ya.
seperti yang ada di Jalan Sumbu Barat. Ya kan teman-teman? Nah, ini dia ya untuk di jalanan menuju ke arah Istana Negara dari lokasi ini ya, lokasi pembangunan SMA Taruna Nusantara. Nah, sekarang kita bergeser ya dari arah SMA Taruna Nusantara. Kita bergeser kemana? Ya, ke lokasi MBR ya, lokasi Rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dekat juga dengan Training Center PSSI. Dan ini ya untuk jalanan menuju ke arah Istana Negara. Ya, oh ya, kemarin pada nanya, Bang, Istana Negara itu dibuka sampai kapan sih? Nah, untuk sampai kapannya saya belum dapat informasi lebih detail ya. Cuma saat ini dibuka dari pagi sampai jam 5 sore. Jadi buat teman-teman semua yang ingin merasakan foto-foto di depan Istana Negara, tuh ya, sekarang tuh dibuka untuk umum, silahkan datang aja. Terus juga kemarin, Bang, kesana bayar nggak sih? Nggak bayar ya. Ke kawasan IKN itu nggak bayar. Kalian cuma bayar makan minum kalian sendiri aja. Tapi kalau untuk masuk ke dalam itu gratis. Mobil motor boleh masuk ya. Kalau saya lihat dan tidak ada larangan, bebas. Yang penting satu, kalian tuh jangan buang sampah sembarangan, jangan bikin keributan, patuhi arahan. Itu aja ya. Dan gratis teman-teman, nggak bayar kok ya. Dan ini dia teman-teman semua, kita sudah sampai di kawasan pembangunan Rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Ini kondisi terbarunya di akhir tahun 2025. Aduh, saya kalau ngingetin tahun 2025 kayak sedih gitu loh teman-teman. Kenapa ya? Tahun 2024 itu kan kita sama-sama melihat bagaimana ya, berdebu ya, berlumpur. Pokoknya itu dah ya perjuangan. Di tahun 2025 ini udah mulai ini teman-teman, udah mulai terasa gitu. Geliat pembangunannya itu udah mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat udah bisa datang langsung ke kawasan inti Nusantara. Masyarakat udah bisa bebas masuk tanpa harus daftar sana sini kan. Masyarakat sudah bisa bebas masuk ke area Istana Negara yang mungkin waktu 2024 kita tuh kayak kapan ya gitu. Tapi lambat laun kita tuh udah bisa merasakan loh di tahun 2025 ini. Nah, di tahun 2026 kita nggak tahu bagaimana lagi ya, gebrakan-gebrakan apa lagi yang diberikan di kawasan IKN. Kita tunggu aja. Apakah Wapres Gibran jadi berkantor di IKN? Wah, itu kita lihat lagi nanti. Semoga terlaksana, amin. Dan di depan kita ini adalah Training Center PSSI Nusantara teman-teman semua ya. Yang lagi-lagi kawasan ini kan menjadi pusat olahraga yang ada di ibu kota Nusantara. Selain pusat olahraga, di sini juga sudah ada pusat pendidikan, yaitu ada kampus, ada Wanagama Nusantara. Terus juga di kawasan ini sudah ada terbangun 2 rumah sakit yang besar. Dan kalau kita lihat di sekitar jalanannya itu sudah mulai dicor ya teman-teman semua, di sekitar Training Center PSSI. Nah, ini dia ya situasi terbarunya. Sekarang kita kemana? Kita lanjut ke arah ya bangunan ya pusat olahraga yang ada di ibu kota Nusantara yang dekat dengan Wanagama Nusantara. Ini dia situasi terbaru ya di kawasan ini. Cakep bener ya, apalagi nanti kalau semua jalanan ini udah dibentuk. Kan di sini juga ada ini ya teman-teman, ada jalur pipa ya. Jalur pipa ini nyampainya ke arah Glamping. Ya, jalur pipa itu sampai ke arah Glamping. Mungkin ke depannya kita bisa akses Glamping dari arah sini, lebih dekat kan. Dan ini dia teman-teman semua untuk situasi di pembangunan sekitar kawasan Training Center PSSI dan juga Wanagama Nusantara. Gimana menurut kalian semua ya? Pokoknya hari demi hari kita itu akan melihat bagaimana kawasan ini sedikit demi sedikit gitu. Ada aja ya gebrakannya, ada aja yang bisa bikin kita, oh jadi seperti ini toh. Dulunya oh seperti ini. Kan dulu di sini hanya ini ya embung doang kan, embung doang. Terus ada bangunan Wanagama ya yang di sebelah kanan kita. Sekarang sudah ada bangunan ini nih ya. Mungkin kedepannya kita nggak tahu apakah akan ada bangunan apa lagi di sebelah sana yang sudah dibersihkan ya kan. Pokoknya kita tunggu aja. Dan ini dia situasi terbaru di kawasan ya pembangunan gedung yang dekat dengan Wanagama Nusantara. Nah, kita akan kembali ke arah training center dan juga ke jalan akses. Saya akan ngajak teman-teman semua ke jalan akses dari arah
Jalan bebas hambatan segmen 6C. Kemarin ada pada nanya, Bang, coba lihatkan dong bagaimana kondisi terbaru di jalan bebas hambatan 6C yang nantinya kan sebelum jalan bebas hambatan full dilalui kan akan melalui jalur ini. Nah, coba lihatkan dong Bang. Nah, ini akan saya coba lihatkan ya untuk aksesnya, jalur akses yang belokan ke arah jalan bebas hambatan segmen 6C atau sebaliknya. Nah, sebelum ke sana saya akan coba kembali ya melihat ke arah training center, melihat lebih jelas nih bagaimana sih ya ke depannya di kawasan ini. Kan katanya kan ini akan 8 lapangan ya, 8 lapangan sepak bola. Nah, sekarang baru ada 3, berarti masih 5 lagi ya. Wow, masih 5 lagi ya di sekitar sini yang akan dibangun ya. Semoga aja untuk tahap-tahap selanjutnya mulai dikerjakan biar kita itu bisa lihat bagaimana nih kawasan ini nantinya, ya kan? Nah, kita coba bergeser ke arah jalan ya. Kita akan coba pantau jalan, akses dari arah jalan ini ya, jalan bebas hambatan segmen 6C seperti biasa. Lagi-lagi buat teman-teman semua yang belum menonton video-video kemarin yang saya tayangkan, karena kemarin tuh saya sudah tayangkan beberapa video dalam satu hari ya, karena permintaan teman-teman semua, Bang, kalau lagi ramai gini bikin 2 video dong ya, pagi dan sore. Nah, kemarin sudah saya coba tuh ya. Saya sudah coba buat, memang agak riweh gitu karena kan saya harus bawa laptop ke lapangan, karena kalau nggak gitu nggak bisa saya cepet-cepet ngupload gitu kan. Nah, saya kemarin tuh sampai bawa laptop ke lapangan, ngedit di lapangan gitu teman-teman. Itu demi permintaan kalian, minta 2 video satu hari gitu. Nah, kalau semua normalnya ya saya satu hari 1 video aja biar kalian juga bisa lebih lebih detail juga ya untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan. Dan ini ya untuk perdana kita melihat setelah beberapa hari yang lalu kita lihat keramaian di KIPP, sekarang kita lihat lagi tentang bagaimana ya kondisi terbaru di sekitarnya, yaitu di SMA Taruna Nusantara dan juga di depan kita ini. Ya, ini adalah jalan akses ke arah segmen 6C ya. Nah, ini simpang 4. Jadi kalau kita lihat di sekitar di jalanan ini ya, jalanan akses ini banyak bundaran-bundaran seperti itu yang nantinya menjadi ikon ya. Ikonnya jalan di IKN. Bukan cuma satu bundaran ya, tapi banyak. Setiap ada simpang 4 ada bundarannya di sini gitu, teman-teman. Apalagi kalau sudah ditumbuhi dengan pohon-pohon yang wah, saya sih berharapnya ada pohon buah ya teman-teman semua di sekitar jalan-jalan sini gitu, supaya kita itu pada saat mungkin lari-lari, pada saat musim buah kita bisa ngambil gitu ya. Cuma memang lagi-lagi ya perawatannya pada saat berbuah mungkin agak susah ya mungkin, tapi kalau cuma dikerahkan masyarakat yang membersihkan bisa kali ya, membersihkan dengan membawa pulang gitu buah. Gimana menurut kalian semua teman-teman? Oh ya, ini dia ya untuk di jalan bebas hambatan. Kalau saya lihat dari arah jalan akses ini menuju ke bandaranya yang ke sebelah kanan itu belum tersambung ya, sebelah kanannya. Yang sebelah kiri menuju ke IPP itu udah mulai tersambung nih. Jadi yang sebelah kanan itu ke arah Bandara Nusantara, ke sebelah kiri itu ke arah KIPP. Jadi ini dia kondisi terbarunya teman-teman semua. Dan nampaknya untuk video kali ini ya demikian dulu. Terima kasih buat teman-teman semua. Dan mohon maaf nih, kemarin ada juga komentar gini, Dian Rana, kamu ini kenapa ngomong kalian-kalian terus? Kayak nggak sopan. Mohon maaf ya kalau itu nggak sopan. Tapi itu spontan gitu loh. Mohon maaf ya buat teman-teman semua, Bapak Ibu kalau merasa itu tidak sopan. Itu spontan saya sebut gitu. Dan begini ya kondisi terbaru di kawasan ini. Terima kasih, saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.